Bagas maju, menghunus sebilah keris berukir. Cahaya api membuat bilahnya berkilau menyeramkan. Ia langsung menebaskan keris itu ke arah Arga. Arga menangkis dengan tongkat kayunya. Dentuman keras terdengar, percikan api kecil muncul seolah logam itu bertemu kekuatan gaib. Arga, kau pikir tongkat reot itu bisa mengalahkan aku? Ejek Bagas sambil mendorong lebih kuat. Arga meringis, tapi matanya tak goyah. Kekuatan tongkat ini bukan dari kayunya, tapi dari doa guruku. Kau takkan pernah mengerti itu, Bagas. Dengan satu hentakan, Arga memutar tongkatnya dan memukul keras ke lengan Bagas. Keris hampir terlepas dari tangannya. Bagas mendesis marah, wajahnya merah padam. Pak Ustadz Karim semakin keras membaca doa, suaranya bagai petir di malam itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Makhluk hitam itu meraung, tubuhnya mundur sejenak. Asap hitam mengepul dari tubuhnya, seolah ayat-ayat itu membakar kulitnya. Pak Darmawan berteriak gusar. Hentikan bacaan itu. Kalian tak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Tapi Arga justru menoleh ke arah Pak Ustadz dan berkata lantang, teruskan, Pak Ustadz. Jangan berhenti. Itu yang melemahkan mereka. Meski beberapa pengikut sudah tumbang, jumlah mereka masih banyak. Pak Larto dan Pak Darno berusaha bertahan, meski tubuh mereka penuh luka. Arga masih berhadapan dengan Bagas, keris melawan tongkat. Sementara makhluk hitam itu kembali meraung, kali ini lebih ganas, matanya menatap Arga langsung, seakan memilihnya sebagai mangsa utama. Sekar bergetar di tempatnya, air matanya bercucuran. Ia tahu, malam ini akan menentukan segalanya, siapa yang akan tetap hidup dalam cahaya, dan siapa yang ditelan kegelapan. Dan di bawah beringin keramat itu, pertempuran semakin memanas, belum ada tanda akan berakhir. Suara raungan makhluk hitam di bawah pohon beringin membuat seluruh tanah bergetar. Ranting-ranting patah, dedaunan jatuh berguguran, dan udara malam dipenuhi bau anyir darah yang menyengat. Arga berdiri tegak dengan tongkat di tangannya, keringat bercucuran meski angin dingin menusuk kulit. Matanya tak berkedip menatap makhluk itu. Tubuhnya tinggi raksasa, hitam legam, dengan 2 tanduk melengkung di kepalanya. Makhluk itu menggeram, suaranya bergema di seluruh hutan. Manusia bodoh, berani mengganggu perjamuan kami. Kau harus menjadi persembahan berikutnya. Dengan kecepatan tak terduga, makhluk itu melompat ke arah Arga. Tanah bergetar keras, batu-batu kecil beterbangan. Arga hampir terlempar, namun ia menghentakkan tongkat ke tanah, menahan tubuhnya masih menggenggam keris menyeringai, berdiri di sisi makhluk itu. Hahaha. Lihatlah, Arga. Ini akhir perjalananmu. Kau bukan siapa-siapa dibandingkan aku. Arga menoleh sekilas, napasnya berat. Bagas, kau sudah buta. Kau tak sadar sedang diperalat oleh setan. Kau pikir kau penguasa, padahal kau hanyalah budak. Bagas meraung marah dan menyerang lagi, kerisnya meluncur ke arah dada Arga. Tongkat kayu yang diwariskan gurunya bergerak cepat menangkis. Dentuman keras membuat percikan api membara di udara. Saat itu, makhluk hitam melancarkan serangan,
Tangan raksasanya menghantam ke bawah. Arga terpaksa berguling menghindar. Tanah tempat ia berdiri sebelumnya hancur, meninggalkan lubang besar berasap. Di belakang, Pak Ustadz Karim terus melantunkan doa dengan suara lantang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Setiap kalimat terdengar seperti petir. Beberapa pengikut berpakaian hitam langsung menjerit, tubuh mereka jatuh ke tanah sambil menggeliat. Ada yang bahkan lari terbirit-birit meninggalkan lokasi. Makhluk hitam itu melolong, menutup telinganya dengan kedua tangannya yang besar. Asap hitam mengepul dari tubuhnya, seperti terbakar oleh kekuatan doa. Pak Darmawan berteriak, "Hentikan bacaan itu! Hentikan, atau kalian semua akan mati." Namun Pak Ustadz semakin keras, suaranya tak tergoyahkan. "Kami tak takut. Allah lebih besar dari segala jin dan setan yang kau sembah, Darmawan." Sekar yang masih bersembunyi di balik semak menahan tangisnya. Ia melihat ayahnya, Pak Pramana, berdiri di sisi Pak Darmawan. Wajahnya dingin, matanya memancarkan ambisi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Ya Allah," bisik Sekar lirih, suaranya bergetar. "Ayahku, mengapa sampai sejauh ini?" Air matanya jatuh, jantungnya serasa diremas. Antara cinta seorang anak kepada ayahnya, dan kenyataan pahit bahwa ayahnya berada di sisi kegelapan. Makhluk hitam itu kembali maju, kali ini mengeluarkan semburan asap pekat dari mulutnya. Bau busuk menusuk hidung, membuat beberapa orang tersungkur muntah. Arga terbatu keras, namun ia menutup hidungnya dengan kain dan terus maju. Dengan teriakan lantang, ia menghantam tongkatnya ke dada makhluk itu. "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, enyahlah kau." Tongkat itu berkilau samar, seolah doa-doa yang ia hafal selama di desa gaib kini hidup di dalamnya. Makhluk itu terhuyung, meraung kesakitan, tubuhnya sedikit terbakar oleh cahaya tersebut. Bagas menatap dengan wajah terkejut, lalu segera berteriak, "Ayah, hentikan dia. Dia punya sesuatu dari luar desa ini." Pak Darmawan dan Pak Pramana saling pandang, lalu keduanya berkomat-kamit membaca sesuatu yang asing. Angin mendadak berputar kencang, pohon-pohon bergoyang, dan suara serak dari dukun tua ikut berangin hitam menerpa Arga. Tubuhnya terlempar keras, menghantam tanah, dan ia terbatuk darah. Tongkatnya hampir terlepas dari genggaman. Pak Darno menjerit dari jauh, "Arga, bangun. Jangan menyerah, nak." Pak Larto mencoba maju, tapi pengikut bersenjata menghadangnya. Arga menggertakkan giginya, mencoba bangun meski lututnya gemetar. Matanya nanar, namun ada kobaran api tekad yang tak bisa padam. "Tidak, aku tidak akan berhenti. Aku tak akan biarkan desa ini jatuh ke tangan mereka." Tiba-tiba, di tengah kepayahan, Arga mendengar suara lirih bergema dalam pikirannya. Suara itu dalam dan menenangkan. "Arga, jangan takut. Bacalah doa yang kuajarkan, pukulkan tongkatmu sekali lagi. Kau tidak sendiri." Arga menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Tangannya meraih tongkatnya kembali, menggenggam erat. Lalu ia berbisik pelan, ayat-ayat doa yang diajarkan gurunya di desa gaib. Ketika ia membuka mata, ada cahaya samar yang memancar dari tongkat itu. Makhluk hitam itu kembali mengaum, menyiapkan serangan terakhirnya.
Bagas melangkah maju dengan keris terhunus. Pak Darmawan dan Pak Pramana komat kamit dengan mantra. Namun Arga berdiri tegak, tongkat bercahaya di tangannya. Jika ini waktunya, aku akan melawan sampai titik darah penghabisan. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Udara di bawah pohon beringin berubah mencekam. Angin berputar kencang, membuat obor-obor bergoyang liar, hampir padam. Asap hitam menyelimuti sekitar, hanya menyisakan lingkaran kecil tempat Arga berdiri dengan tongkat bercahaya samar. Makhluk hitam itu menundukkan tubuhnya. Sepasang mata merahnya menatap Arga penuh kebencian. Giginya bertaring, liurnya menetes ke tanah, mengeluarkan asap ketika jatuh di rerumputan. Beraninya kau menantangku dengan cahaya itu. Suaranya menggelegar, bagai guruh di tengah malam. Tongkat itu bukan milikmu, manusia. Kau tak pantas memegangnya. Arga menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Ia mengingat pesan gurunya, tongkat ini hanya akan memancarkan cahaya bila hati pemiliknya lurus dan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Pak Darmawan dan Pak Pramana berdiri di sisi dukun tua. Mereka melafalkan mantra dengan suara lirih tapi menghentak. Angin semakin liar, membuat dedaunan berputar seperti pusaran setan. Dukun itu mengangkat tangannya tinggi. Darah kambing yang masih tersisa ia oleskan ke tanah sambil berteriak. Bangkitlah, penguasa malam. Hancurkan cahaya itu. Tanah bergetar. Dari balik bayangan beringin, muncul bayangan-bayangan kecil, makhluk setengah manusia dengan mata kuning, tubuh kurus dan panjang, berlari cepat mengelilingi Arga. Suara cekikikan menyeramkan memenuhi udara. Sekar yang masih bersembunyi menjerit pelan sambil menutup mulutnya. Tangannya bergetar hebat. Ya Allah, lindungi Arga, terlalu banyak. Arga terhuyung, punggungnya tergores, darah segar menetes. Bagas tertawa lantang. Hahaha. Lihat, Arga. Kau hanyalah debu di hadapan kami. Sekar akan menjadi milikku, dan kau hanya akan jadi bangkai di bawah pohon ini. Arga menoleh, wajahnya pucat tapi matanya membara. Sekar, aku tak peduli jika harus mati malam ini. Tapi aku tak akan biarkan mereka merusak desa. Dan kau, Bagas, tak akan pernah memilikinya. Arga merapatkan kedua kakinya, mengangkat tongkat tinggi-tinggi, lalu berteriak lantang dengan doa yang diajarkan gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahu wallahu akbar. Cahaya terang memancar dari tongkat, menembus kegelapan. Makhluk-makhluk kecil itu menjerit, tubuh mereka terbakar dan lenyap menjadi asap. Makhluk hitam raksasa terhuyung, menutup wajahnya dengan lengannya. Asap mengepul dari tubuhnya, tanda ia terluka oleh cahaya itu. Pak Ustadz Sekari menatap takjub sambil terus membaca ayat-ayat suci. Subhanallah, cahaya itu, cahaya dari Allah. Bagas, dengan wajah memerah penuh kebencian, melompat ke arah Arga sambil menghunus keris. Cahaya itu tak akan menyelamatkanmu. Arga menangkis, tongkatnya beradu keras dengan keris Bagas. Percikan api meletup, membuat tanah bergetar. Bagas mendorong sekuat tenaga, tapi kali ini Arga tak tergoyahkan. Dengan satu gerakan cepat, Arga menghantam lengan Bagas. Keris itu terlempar jauh, menancap di tanah. Bagas terjatuh,
terengah-engah. Wajah Arga dingin, suaranya berat. "Bagas, berhentilah. Kau masih bisa kembali sebelum terlambat." Namun Bagas justru menatapnya dengan kebencian yang lebih dalam. "Aku tidak akan pernah kalah dari kau, Arga. Aku akan hancurkanmu, meski harus dengan darahku sendiri." Raungan menggema lagi. Makhluk hitam raksasa itu bangkit, meski tubuhnya berasap. Ia mengangkat tangannya tinggi, lalu menghantam ke tanah. Gelombang energi hitam menyebar seperti ombak. Arga terhempas beberapa langkah, hampir terjatuh. Tongkatnya masih menyala, tapi kekuatannya mulai melemah. Napasnya berat, tubuhnya penuh luka. Di kejauhan, suara lirih gurunya terdengar lagi di telinganya. "Arga, saat kau terdesak, jangan takut. Panggil namaku, dan aku akan datang." Arga menggenggam tongkat lebih erat. Meski tubuhnya gemetar, tekadnya tak goyah. Ia menatap makhluk itu dengan sorot mata penuh perlawanan. Pak Darmawan berteriak penuh amarah. "Hancurkan dia sekarang. Jangan beri kesempatan." Dukun tua tertawa keras, suaranya bergema menyeramkan. Bagas merangkak bangkit, matanya penuh dendam. Sementara itu, makhluk hitam mulai melangkah maju. Setiap hentakannya membuat bumi bergetar. Arga berdiri di tengah medan, tubuh penuh luka, tongkat bercahaya samar di tangannya. Malam itu, di bawah pohon beringin, nasib desa berada di ujung tanduk. Tiba-tiba pecah oleh raungan panjang makhluk hitam itu. Pohon beringin seolah ikut berguncang, dedaunannya bergemerisi keras, dan tanah di sekitarnya retak-retak kecil. Cahaya tongkat Arga yang tadi begitu terang kini mulai meredup. Arga terhuyung, darah segar mengalir dari pelipisnya. Napasnya memburu. Tangannya gemetar, namun ia tetap menggenggam tongkat itu erat, seolah itu satu-satunya harapan yang tersisa. Sekar yang bersembunyi di balik batang pohon menangis lirih. "Ya Allah, jangan biarkan dia kalah, jangan biarkan Arga mati di sini." Pak Ustadz Karim berdiri tak jauh darinya, terus melafalkan ayat-ayat suci dengan suara mantap meski wajahnya pucat. "Bertahanlah, nak Arga, cahaya itu tak akan padam selama hatimu tetap lurus." Dukun tua yang memimpin ritual itu tertawa dengan suara serak. "Lihat, cahaya itu melemah. Sudah kukatakan, manusia sepertinya tidak akan pernah mampu mengalahkan kegelapan ini." Pak Darmawan menambahkan dengan lantang, "Bagas, berdirilah. Ini saatnya. Bersama kita hancurkan dia, dan semua desa ini akan tunduk pada kita." Bagas, meski wajahnya berlumur darah dan nafasnya tersengal, perlahan bangkit kembali. Tatapan matanya penuh amarah, membara seperti api yang membakar habis akal sehat. "Arga, aku akan pastikan malam ini adalah akhir hidupmu." Makhluk hitam itu mengangkat tangannya tinggi, lalu menghantamkan pukulan besar ke arah Arga. Angin menghantam seperti badai, membuat Arga terlempar keras ke tanah. Tubuhnya menghantam akar beringin, menimbulkan suara nyaring. Tongkat hampir terlepas dari genggamannya. Arga meringis, darah di bibirnya menetes. Matanya setengah terpejam, tubuhnya tak lagi mampu menahan beban luka. Dalam kepalanya, suara lirih gurunya kembali bergema. "Ingat, Arga, saat kau tak lagi mampu berdiri, saat cahaya hampir padam,
Panggil namaku. Panggil dengan ikhlas, dan aku akan datang. Arga menutup mata, air mata bercampur darah mengalir di pipinya. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar, tapi penuh ketulusan. Kisamat, bila ini saat terakhirku, datanglah. Bimbing aku, tunjukkan jalan cahaya. Aku pasrahkan hidup dan matiku hanya kepada Allah. Tongkat yang nyaris padam tiba-tiba bergetar pelan. Cahaya kecil muncul di ujungnya, berdenyut seperti detak jantung. Sekar yang melihat dari kejauhan menahan nafas, matanya membelalak. Arga, tongkat itu, hidup lagi. Langit yang sejak tadi pekat dengan awan hitam mendadak berkilat. Petir menyambar, bukan sekali, tapi berturut-turut, seolah membelah langit. Angin berputar semakin kencang, hingga dedaunan beringin beterbangan. Pak Ustadz Karim menoleh ke atas dengan wajah penuh takjub. Subhanallah, sesuatu akan turun malam ini. Dukun tua mendadak pucat. Mantranya terputus. Tidak, ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin datang. Pak Darmawan berusaha tetap tenang, tapi matanya jelas menyimpan kegelisahan. Sementara Bagas menggertakkan giginya, menolak percaya. Dari tongkat, perlahan muncul siluet seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh namun penuh wibawa. Itu adalah sosok Kisamat, guru spiritual Arga yang selama ini membimbingnya. Meski hanya berupa cahaya, kehadirannya membuat udara sekitar bergetar. Makhluk hitam itu meringis, seolah cahaya sang guru membakar tubuhnya. Suara Kisamat bergema, tenang namun menggetarkan hati. Arga, engkau telah bertahan sejauh ini dengan imanmu. Kini berdirilah. Cahaya bukan milik tongkat ini, melainkan lahir dari hatimu sendiri. Arga terisak, berusaha bangkit meski tubuhnya penuh luka. Ia menatap sosok gurunya dengan mata berkaca-kaca. Ki, aku takut tak sanggup. Kisamat tersenyum lembut. Ketakutanmu adalah tanda kau manusia. Namun imanmu, itulah kekuatan yang akan membuatmu menang. Cahaya di tongkat kini semakin terang, bukan lagi samar, tapi membara, menyinari seluruh pekarangan beringin. Makhluk-makhluk kecil yang tersisa menjerit lalu menghilang. Bagas menutup wajahnya dari silau, sementara dukun tua melangkah mundur dengan panik. Pak Darmawan pun terlihat goyah, untuk pertama kalinya ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Di tengah cahaya itu, Arga kembali berdiri, meski tubuhnya penuh luka. Ia menatap musuh-musuhnya dengan tekad baru, sementara sosok cahaya gurunya berdiri di sampingnya. Malam itu, pertempuran mencapai titik yang menentukan. Cahaya yang memancar dari tongkat di tangan Arga semakin kuat, membuat pohon beringin tua itu tampak seperti diselimuti sinar putih. Udara di sekitar berubah panas dan dingin sekaligus, seolah dua kekuatan besar sedang bertabrakan di tempat yang sama. Makhluk hitam raksasa mengaum keras, matanya merah menyala. Tapi untuk pertama kalinya ia tampak gentar. Sinar itu membakar tubuhnya, membuat kulit hitamnya melepuh seperti disiram bara api. Dukun tua yang berdiri di samping Bagas berteriak keras, mencoba menutup rasa takutnya dengan amarah. Jangan biarkan dia berdiri. Hancurkan cahaya itu sebelum terlambat. Bagas melangkah maju, meski wajahnya dipenuhi keraguan.
Tatapannya jatuh ke arah Sekar yang bersembunyi di balik semak. Sekar terlihat menangis, menatap Arga dengan wajah penuh kecemasan. Hati Bagas bergetar, ia tahu Sekar masih memikirkan Arga. Api cemburu membakar dadanya. Tidak, aku tidak akan membiarkan dia merebut segalanya dariku, teriaknya lantang erat-erat, menatap musuh-musuhnya dengan sorot mata yang kini tak lagi gentar. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Bagas, kau sudah menghancurkan hidupku, menistakan keluargaku, dan memfitnahku. Malam ini, semua akan dibalas. Tapi aku tidak membalas dengan kebencian. Aku melawan karena kebenaran. Kisamat yang berdiri di sampingnya menambahkan, suaranya tenang namun bergema hingga membuat tanah bergetar. Cahaya tak pernah lahir dari kebencian, Arga. Seranglah dengan hatimu yang bersih. Itulah kekuatan sejati. Arga mengangkat tongkat tinggi-tinggi. Cahaya dari ujung tongkat itu memancar membentuk lingkaran putih yang meluas, mendorong mundur Bagas, dukun tua, dan makhluk hitam sekaligus. Makhluk hitam meraung keras, tubuhnya seperti terbakar oleh sinar itu. Pak Darmawan yang sejak tadi mencoba menjaga wibawanya akhirnya goyah. Suaranya bergetar saat berteriak. Dukun, lakukan sesuatu. Hentikan cahaya itu. Dukun tua merapal mantra dengan suara tercekat. Namun semakin banyak ia berteriak, semakin lemah suaranya terdengar. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Bagas menggertakkan giginya, lalu memungut sebilah keris pusaka yang sebelumnya ia simpan di ikat pinggangnya. Kalau jin pun takut padamu, aku sendiri yang akan menebas lehermu, Arga. Ia berlari maju, keris di tangannya berkilat dalam cahaya. Arga menatap Bagas yang berlari ke arahnya. Sekilas, ia melihat kembali kenangan masa lalu, saat dirinya dan Sekar berjanji akan menikah, saat keluarganya diusir dari desa, saat ia memancing ikan hanya untuk bisa makan, dan saat ayahnya, Pak Wiryo, terbaring sakit di ranjang. Semua rasa sakit itu kini menjelma menjadi kekuatan. Arga berteriak lantang, Allahu Akbar. Tongkat di tangannya beradu dengan keris Bagas. Dentuman keras terdengar, membuat tanah bergetar. Cahaya putih bertubrukan dengan aura hitam pekat dari keris. Sekar menjerit, menutup wajahnya. Arga. Pak Ustadz Karim terus melantunkan ayat kursi. Suaranya menggema di antara riuhnya pertempuran. Arga mulai terdesak, tapi suara Kisamat terdengar lagi di telinganya. Jangan gunakan kekuatan tongkat semata. Gunakan hatimu. Ingat, doa-doa yang kau hafal, wirid yang kau jalani, semuanya bukan untuk kekuatan duniawi, melainkan untuk membangunkan cahaya dalam jiwamu sendiri. Arga memejamkan mata sejenak. Ia mulai melantunkan doa dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Tongkat di tangannya bergetar keras, lalu menyala lebih terang dari sebelumnya. Bagas terkejut, kerisnya bergetar hebat, hampir terlepas dari genggamannya. Apa yang kau lakukan? Arga membuka matanya, kini dipenuhi cahaya putih. Aku tidak melawanmu dengan kebencian, Bagas. Aku melawanmu dengan kebenaran. Ia menghentakkan tongkat ke tanah. Ledakan cahaya putih menyelimuti seluruh pekarangan beringin,
membuat semua orang yang hadir harus menutupi mata mereka. Bagas terjatuh, kerisnya terpental jauh. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, matanya dipenuhi rasa takut. Makhluk hitam pun terkapar, tubuhnya mengecil perlahan, jeritannya memekakan telinga sebelum akhirnya lenyap seperti asap tertiup angin. Dukun tua tersungkur, tak lagi mampu berdiri. Pak Darmawan terdiam, wajahnya pucat pasi, mulutnya terbuka tanpa kata. Arga berdiri tegak, tongkat di tangannya masih bersinar lembut. Di sampingnya, sosok Ki Samad masih terlihat, menatapnya dengan penuh kebanggaan. Pertarungan belum berakhir sepenuhnya, tapi malam itu jelas, cahaya mulai mengalahkan kegelapan. Suasana desa malam itu begitu tegang. Setelah ledakan cahaya putih yang dikeluarkan Arga, sisa-sisa aura gelap masih berdenyut di sekitar pohon beringin. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun yang bergesekan. Sekar yang bersembunyi di balik semak menahan napas. Matanya berkaca-kaca melihat Arga berdiri tegap, wajahnya penuh luka namun tatapannya tak tergoyahkan. Pak Ustadz Karim pun masih berdiri di dekatnya, membaca ayat-ayat suci perlahan, seakan menguatkan hati Arga. Dukun tua yang selama ini menjadi otak di balik semua kejahatan desa kini terhuyung-huyung, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba melancarkan mantra terakhirnya, namun kata-katanya terputus-putus, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Pak Darmawan menatap dukun itu dengan panik. Apa yang terjadi? Kenapa mantra MU tidak berhasil? Dukun tua menatap ke arah Arga, matanya penuh amarah bercampur ketakutan. Ini tidak mungkin. Cahaya itu, dia. Arga melangkah maju, menatap kedua musuhnya dengan tenang namun menusuk. Semua tipu daya kalian telah terbongkar. Kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh sihir gelap atau tipu daya. Bagas terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Matanya menatap Arga dengan campuran rasa takut, cemburu, dan kebingungan. Sekar berlari mendekat, ingin menenangkan hati Bagas. Bagas, kenapa kau melakukan semua ini? Sekar bertanya lirih, suaranya gemetar. Karena, aku ingin kau semua jatuh. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan, Bagas menjawab, suaranya serak. Arga menatap Bagas, hatinya campur aduk antara iba dan kesal. Kau salah jalan, Bagas. Kekayaan dan kekuasaan yang kau kejar tidak akan pernah memberimu kedamaian. Hanya kebenaran dan ketulusan hati yang bisa memberimu itu. Pak Darmawan terlihat kebingungan. Wajahnya memerah karena marah bercampur panik. Bagas, berhenti. Kalian berdua hancur karena ulah kalian sendiri. Dukun tua mencoba melarikan diri, tapi cahaya tongkat Arga seakan membentuk benteng tak terlihat, menahannya. Ia berteriak keras. Ini bukan manusiawi. Aku dipermalukan. Aku akan kembali. Namun tubuhnya mulai memudar, kulitnya gosong, dan perlahan menghilang menjadi asap hitam. Desa yang sebelumnya takut ikut mengintip dari kejauhan. Mereka tercengang, mata mereka membelalak. Pak Ustadz Karim menatap warga dengan tegas. Lihatlah, selama ini kalian tertipu oleh sihir dan tipu daya manusia serakah. Namun kebenaran selalu muncul. Sekar menatap Arga penuh kekaguman.
"Arga, kau luar biasa." Arga hanya tersenyum lelah, menundukkan kepala. "Ini bukan aku yang hebat, tapi cahaya dan doa yang kalian percaya, dan semua yang Mbah Kisamat ajarkan kepadaku." Dari reruntuhan ritual yang tersisa, muncullah sosok besar, Raja Jin yang sebelumnya membantu dukun tua. Tubuhnya bersinar lembut, namun tetap menakutkan. Ia menundukkan kepala dengan penuh hormat kepada Arga dan warga desa. Raja Jin menatap ke langit sejenak, kemudian suaranya bergemuruh penuh penyesalan. "Semua yang terjadi adalah kesalahanku. Aku telah menempuh jalan sesat, diperdaya oleh dukun tua dan keluarga dari kota. Aku menyesal, aku memohon ampun kepada guruku, Kisamat." Dari cahaya lembut itu, muncullah sosok Kisamat, guru spiritual Arga, yang juga merupakan guru Raja Jin. Wajahnya teduh, namun aura kewibawaannya membuat makhluk jahat dan manusia pun tunduk. Raja Jin menunduk dalam-dalam, meneteskan air mata. "Guru, aku salah, aku tersesat, ampunkan aku." Dengan mata berkilat marah dan penuh penyesalan, Raja Jin menghunus tombaknya, menyerang dukun tua yang selama ini menyesatkan banyak orang. Dukun tua berteriak keras, tapi tak ada yang bisa menolongnya. Tombak Raja Jin menembus tubuhnya dengan cepat, dan dukun tua mati mengenaskan, tubuhnya hangus dan terjatuh ke tanah dengan suara yang mencekam. Raja Jin menunduk, meneteskan air mata, memohon ampun kepada Kisamat. "Guru, aku akan menebus semua kesalahanku. Mulai sekarang, aku akan menjaga desa ini seumur hidupku." Warga desa dan Sekar menatap dengan kagum, sebagian menangis terharu melihat keadilan yang ditegakkan. Arga menurunkan tongkatnya perlahan. Cahaya memudar, meninggalkan suasana damai di bawah pohon beringin. Angin malam membawa aroma tanah basah, tapi kini bukan lagi ketakutan, melainkan ketenangan. Pak Ustadz Sekari mendekati Arga, menepuk bahunya. "Kau telah melakukan yang luar biasa, Arga. Desa ini aman kembali, berkat keberanianmu dan bimbingan Kisamat." Sekar tersenyum lembut, menahan air mata bahagia. "Arga, aku bangga padamu." Arga hanya tersenyum lelah, memandang sekeliling desa yang kini perlahan kembali tenang. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh warga yang pernah tertipu dan menderita. Matahari pagi menembus kabut tipis di desa itu. Udara segar menyapu seluruh jalan setapak, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam menyebar ke setiap sudut desa. Suasana terasa berbeda, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari, dan tidak ada lagi ancaman hewan ternak hilang. Arga duduk di depan rumah sementara Pak Wiryo dan Bu Sarti berdiri di sampingnya. Wajah mereka masih menunjukkan lelah, tapi ada senyum bahagia.